Kasih kode. Assalamualaikum. Coba perhatikan bajunya yang belum rapi, dirapikan. Sudah rapi. Sampahnya dibawa, sampah. Ya, lagi dulu sampah tanah. Lagi sampah tak. Iya. Itu Piona, itu tuh. Iya. Dibuang di luar dulu sampahnya. Oke, silakan duduk kembali di tempatnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Coba ketua kelas, silakan disiapkan kelasnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu absen dulu ya. Atau hadir semua hari ini? Hadir semua? Oke, jadi tanggal 21. Jadi hadir semua. Oke. Ibu lihat kenapa loyo? Hah? Pelajar apa tadi? Oh, agama. Oke. Saya lihat tidak ada gairahnya semua. Hah? Oke. Kita ice breaking dulu. Coba cari pasangan. Ya, cari pasangan. Adakah yang tidak ada pasangannya? Coba berdiri semua. Berdiri dulu. Berdiri. Ya, sudah siap dengan pasangannya? Jadi kita games ya. Ada yang tidak ada pasangan? Sini, ini, ya di sini. Ya, pasangan. Ya di sini. Ya. Jadi gamesnya begini. Kalau ibu bilang mendekat, tangannya didekatkan. Kalau ibu bilang menjauh, dijauhkan. Kemudian kalau ibu bilang tangkap, ditangkap. Oke, siap? Oke, kita mulai. Mendekat, menjauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, tangkap. Ada yang ditangkap? Alhamdulillah, berarti semua konsentrasi. Ya, konsentrasi. Oke, silakan duduk kembali di tempatnya. Oke, jadi untuk hari ini pelajaran kita hari ini kan ekonomi lanjutan. Nah, untuk hari ini adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menghitung sisa hasil usaha. Iya, menghitung sisa hasil usaha. Nah, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya. Apa pelajaran minggu lalu? BUMN. Iya,
BUMS, dan BUMD. Dan pengertian koperasi, sejarah koperasi, prinsip koperasi, dan jenis-jenis koperasi. Ananda semua sudah tahu. Nah, coba satu orang, apa yang dimaksud dengan BUMN? Silakan satu orang. Ingat keyakinan kelas kita ya. Keyakinan kelas kita kalau mau berbicara, angkat tangan kemudian berdiri, sebutkan sebutkan nama. Oke, silakan. Ada yang mau bicara? Silakan. Apa itu BUMN? Iya, silakan berdiri, sebut namanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila. Jadi BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Iya, BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Iya, itu kepanjangannya, badan usaha milik negara. Yang mana badan usaha milik negara ini terdiri atas dua, yaitu Persero dan Perum. Jadi ada dua. Oke, berikutnya siapa lagi yang mau? Apa itu BUMS? Iya, silakan Fiona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona. Jadi BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Iya, berikan aplaus dulu kepada Fiona. Betul sekali. Iya. BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Adapun bentuk-bentuk dari BUMS itu yaitu PT, firma, CP, dan perusahaan perorangan. Oke. Sebelum kita masuk di tujuan pembelajaran kita, Ananda nonton video dulu. Iya. Udah deh. Kenapa nah? Mati hotspotnya. Kali ini di pertemuan kali ini kita fokus bagaimana cara menghitung SAU operasi ya. Nah, sekarang sedikit lagi apa itu SAU ya. Di sini kemudian SAU adalah usaha yang diperoleh dari hasil atau investasi dalam setelah dikuranggi dengan pengeluaran berbagai bulan usaha. Jadi SAU ini kecilnya dengan usaha lain yang akhirnya bisa mendapatkan keuntungan. Jadi Oke, bagaimana? Sudah paham mengenai cara menghitung sisa hasil usaha? Iya. Oke, berikutnya skipi dulu Sakila. Oke, jadi tadi kita sudah nonton video. Berikutnya Ibu akan memberikan tes, Ibu akan memberikan asesmen, yaitu asesmen diagnostik untuk membagi kelompok. Ya, untuk bagi kelompok. Jadi asesmen ini adalah asesmen diagnostik, yaitu kognitif. Nah, silakan masuk di grup kelas tak. Ibu sudah kirim di WA. Ya, silakan nak. Klik di WA tak. Oke, waktunya 5 menit. Ya, waktunya 5 menit. 5 menit. Oke, sudah. Coba Ibu periksa dulu, Ibu lihat dulu. Hasil tesnya bagaimana? Oh, 5 orang yang benar semua. Iya, ada. Aplaus dulu yang benar semua. Iya. Ada 5 orang yang benar semua.
yaitu Rapli. Katakan Rapli. Kemudian yang kedua Aulia. Hey. Yang ketiga Pina. Kemudian yang keempat Alif. Ya, yang kelima Fiona. Hore. Kemudian yang lain itu ada yang salah 2 dan ada yang salah 1. Iya, jadi soal kan 10 nomor. Jadi salah 2, kemudian salah 1. Oke, jadi untuk diskusi kita kali ini, jadi kita menggunakan kelompok heterogen. Jadi kelompok heterogen. Jadi yang benar semua, salah 1 dan salah 2. Iya, salah 2. Oke. Iya. Jadi masih sama ya. Waktu kita di kelas 10 yang lalu, asesmen diagnostiknya masih sama. Pak? Iya. Oke. Nah, berikutnya oke, kita lihat. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menghitung sisa hasil usaha. Nah, setelah menonton video tadi, coba Ananda jawab ini. Ada 3 pertanyaan pemantik di atas. Silakan. Ingat kesepakatan kelas kita. Kalau mau menjawab, angkat tangan, baru berdiri, sebutkan nama. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang ada di benak Ananda ketika mendengar kata koperasi? Ya, silakan Nak. Ada di benak saya ketika mendengar kata koperasi itu, di mana suatu usaha koperasi itu terdapat modal, kerjasama, dan keuntungan. Oke, berikan aplaus kepada teman Pak. Iya. Jadi yang ada di benaknya katanya ketika mendengarkan koperasi yaitu ada modal, ada kerjasama dan ada keuntungan atau yang biasa disebut dengan sisa hasil usaha. Berikutnya ada lagi. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sansabila. Yang ada di benak saya ketika mendengar kata koperasi adalah simpan pinjam uang. Iya, betul. Berikan aplaus. Iya, betul sekali, betul. Oke, berikutnya pertanyaan yang kedua. Apakah di wilayah tempat tinggal Ananda sekalian ada koperasi? Ada. Coba satu orang angkat tangannya yang mau jawab. Silakan. Iya, silakan Pina. BSS. Iya. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya, apakah koperasi termasuk badan usaha? Silakan, ada yang mau jawab? Iya, silakan Ananda Fiona. Jadi koperasi ini termasuk ke dalam badan usaha karena koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Iya. Benar sekali Ananda. Iya, berikan aplaus kepada Fiona. Oke. Nah, berikutnya kita lihat apa yang dimaksud dengan sisa hasil usaha. Iya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Itu yang dimaksud dengan sisa hasil usaha. Jadi pendapatan koperasi yang diperoleh dari aktivitas atau kegiatan utama koperasi dalam 1 tahun buku. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya penyusutan dan pajak.
atau biaya-biaya lainnya. Oke, kita pindah. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan model yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Nah, ketentuan ini merupakan perwujudan dari kekeluargaan dan keadilan. Oke, berikutnya. Nah, ini adapun distribusi dari pembagian sisa hasil usaha. Silakan Anda lihat di atas. Nah, kemudian ini distribusinya di atas. Tidak semua koperasi mengikuti ini, tergantung pada AD-nya, anggaran dasarnya dan ART-nya. Iya. Itu. Jadi tidak semuanya ikut sama yang ada di atas. Seperti yang kita lihat di atas, jasa simpanannya 30%, jasa peminjamnya 20%, dana cadangan 20%. Iya, tergantung pada keputusan di rapat. Oke. Nah, berikutnya. Rumus untuk menghitung sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha koperasi yang diterima oleh anggota itu bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota itu sendiri. Jadi ada dua. Jadi yang pertama untuk SHU jasa modal, kemudian yang kedua untuk SHU jasa anggota. Nah, jasa anggota ini ada dua, yaitu jasa pinjaman dan jasa pembelian. Oke, bagaimana, sudah paham? Jadi untuk SHU jasa modal, nah rumusnya adalah simpanan anggota atau simpanan yang bersangkutan dibagi dengan total simpanan dikali dengan SHU yang akan dibagi. Iya, SHU untuk jasa simpanan atau jasa modal. Kemudian yang kedua yaitu untuk jasa anggota. Ini dua, SHU jasa pinjaman dan SHU jasa pembelian. Untuk jasa pinjaman itu pinjaman yang bersangkutan atau pinjaman anggota dibagi dengan total seluruh pinjaman anggota dikali dengan SHU untuk jasa pinjaman. Kemudian untuk SHU jasa pinjaman, pembelian anggota yang bersangkutan dibagi dengan total omset koperasi atau total pinjaman dikali SHU untuk jasa penjualan. Bagaimana, sudah jelas? Iya, jelas. Oke. Nah, berikutnya ini Ibu ada LKPD. Jadi pertama-tama kita kerja dulu berpasangan. Iya, jadi kita kerjakan dulu secara berpasangan. Setelah selesai itu, kita kembali ke kelompok besar. Iya. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok. Di sini 1 dulu. Kita balik karena minggu lalu kita di sini kelompok 1. Jadi minggu ini kelompok 1 di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Jadi ini kita kerja dulu secara berpasangan. Setelah itu kita kembali ke kelompok besar. Oke, kerjakan secara berpasangan. Sudah? Nah, di LKPD-nya juga itu ada tugas individu ya. Jadi ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Ali. Iya. Bisa itu rồi. Ya, sudah? Ya, Bu. Oke, silakan. Selamat bekerja. Waktu untuk diskusinya 20 menit. Bagaimana setelah melihat? Ada yang belum jelas? Jelas semua? Jelas. Oke. Coba berhenti dulu sejenak.
sebelum kita mulai diskusi, tutup semua buku yang ada di depan tak. Iya. Tutup semua buku yang ada di depan. Berhenti dulu. Kemudian kita duduk, cari posisi yang aman. Iya, cari posisi nyaman. Silakan kalau ada yang mau memejamkan matanya boleh. Kalau ada yang mau memejamkan mata, iya. Cari Ki posisi. Iya. Ini selama 3 menit ya. 3 menit. Ya, silakan resapi apa yang ada di atau didengar apa yang ada di sekeliling tak. Selama 3 menit. Iya. Tiga menit. Kita refleksikan apa yang kita, adakah perbedaan tadi sebelum 3 menit itu? Ya, silakan Nanda Fiona. Bagaimana perasaannya setelah kita rehab sejenak? Lebih tenang, lebih rileks, Bu. Iya, jadi Fiona mengatakan bahwa dia lebih tenang, lebih rileks. Berikutnya ada lagi? Ada lagi? Arif, coba Arif. Bagaimana perasaannya Arif? Kamu kayak kira Bu, lebih tenang sama. Iya, lebih tenang dan lebih rileks. Oke, masih ada? Masih ada yang mau merefleksikan? Pina, bagaimana Pina? Sama kayak Fiona. Lebih tenang dan lebih rileks. Oke. Oke, silakan lanjut kembali, dilanjutkan diskusinya. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Nah, berelasi. Nah, ya, berelasi. Ya, ya, buka bukunya. Ya, diskusi begitu. Bagaimana nak? Jelas? Bagaimana? Jelas? Jelas Bu. Ada T itu, mesinnya. Ini dibagi sama ini. Arif.
Oke, sudah cukup waktunya 20 menit. Oke. Jadi ini Ibu ada kartu sebanyak 5 ya. Sebanyak 5 kartu. Silakan Ananda cabut. Jadi nanti setelah dicabut ada isinya di dalam. Iya. Arif. Ya, silakan dicabut. Nih. Oke. Ini. Ya Bu. Iya, yang terakhir ini. Kelompok 1. Ya, sekarang silakan dibuka. Dibuka bagaimana? Apa yang ada di dalam kertas itu, kartu itu? Siapa yang dapat 1? Oh, siapa yang dapat angka 5? Oh, berarti kalau oke. Nah, sebelum kita maju di depan, kita ice breaking dulu. Goyang-goyang kayak begini. Konsentrasi. Oke, coba berdiri semua. Ya. Supaya lebih semangat lagi. Supaya lebih semangat belajarnya, diskusinya. Oke, tangannya semua di atas. Sambil kita goyang-goyangkan baunya, tangannya ya. Iya. Sudah? Siap. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Masih ada yang belum goyang. Lah, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan kelompok 1. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Yang bertindak sebagai moderator siapa? Oh iya. Yang memaparkan materi siapa? Yona ya? Iya. Notulennya siapa? Ya, oke, jangan malu-malu. Sini-sini, Gi. Ya. Jangan malu. Ya, biasa saja, santai. Ya, silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lomba kerja peserta didik menghitung sisa hasil utang. Menghitung sisa hasil usaha. Iya, menghitung sisa hasil usaha. Iya. Ada Nina. Oke, silakan. Konsentrasi. Lihat ke di atas. Kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi mereka. Jadi hari ini kita akan mencari SHU yang diterima Nadia dari soal nomor 1. Jadi untuk mencari SHU yang akan diterima Nadia, kita menggunakan rumus SHU simpanan simpanan anggota
anu nomor Yang kayak kemarin. dibagi total simpanan kemudian kita kalikan dengan SHU jasa modal. Soal yang ini. itu. Ini Bu, soal kemarin yang bertanya kan. Jadi simpanan anggota itu ada 2.000.000 habis. Ada dulu. Jeda dulu. Tapi dulu. Jadi simpanan anggota ada 2.450.000. Kemudian dibagi dengan total simpanan yaitu 35 juta. Kemudian dikali dengan SHU jasa modal sebesar 10 juta. Jadi hasilnya adalah 700.000. Jadi SHU yang diterima Nadia yaitu sebesar 700.000 rupiah. Ya. Pertanyaan. Itulah hasil dari SHU simpanan Nadia. Sebelum mengakhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 5, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan. Bisakah kalian menjelaskan di mana kalian memperoleh nilai sebesar 10 juta? Apakah ada yang kelompok ingin bertanya? Baik, jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kami mendapatkan hasil 10 juta ini dari SHU jasa modal yang ada tertera pada soal nomor 1. Apakah jawaban kami diterima? Baik, jawaban dari kelompok penyanyi kami hari ini. Terima kasih. Ya. Demikian presentasi kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Oke, setelah kita melihat tadi teman-teman tak memaparkan materinya di depan, apa masih ada yang belum jelas mengenai cara menghitung sisa hasil usaha? Iya, jadi sisa hasil usaha itu adalah pendapatan yang diterima, ya, yang diterima oleh koperasi selama satu tahun buku. Setelah dikurangi dengan biaya penyusutan, pajak dan biaya lain-lain, iya, biaya lain-lainnya. Nah, bagaimana ada di antara Anda ini yang belum jelas mengenai materi kita hari ini? Sudah jelas? Jelas semua? Oke. Ada yang bisa bantu Ibu membuat kesimpulan hari ini? Ya, silakan kalau ada yang mau bantu Ibu untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai sisa hasil usaha. Ya, ingat kesepakatan kelas tak ya? Sebelum berbicara angkat tangan. Iya, kemudian berdiri, setelah berdiri sebutkan sebutkan nama. Silakan. Ada yang bisa bantu Ibu? Ada yang bisa bantu Ibu? Silakan. Kenapa kurang gairah? Kurang semangat? Iya. Silakan. Tidak ada ya? Ya, Ibu tunjuk saja Rafli. Silakan Rafli, bagaimana apa yang kita dapatkan hari ini? Ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini mengenai menghitung sisa hasil usaha. Ya. Silakan Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mengharapi dari kelompok 5, saya akan menyebutkan dari materi kita pada hari ini. Jadi dalam proses penghitungan sisa hasil usaha dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu simpanan anggota dibagi dengan total simpanan, kemudian hasil tersebut dikali dengan sisa hasil usaha, kemudian pada akhirnya kita memperoleh sisa hasil usaha yang diterima pada anggota tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus kepada Rafli. Iya. Nah, satu lagi. Ibu tunjuk, nak. Coba Ananda Piona. Silakan Piona. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1 mengatakan bahwa pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan. Berikan aplaus kepada Piona. Oke. Jadi mengenai materi kita hari ini yaitu menghitung sisa hasil usaha, Anda semua sudah paham ya? Oke, berikutnya silakan dikumpul tugasnya LKPD untuk kelompok dan tugas individunya. Silakan dikumpul kembali ya. Kemudian untuk materi kita minggu depan yaitu mengenai ketenaga kerjaan. Jadi silakan pelajari materinya di rumah ya. Iya, pelajari materi di rumah supaya minggu depan kalau kita masuk pada materi Ananda semua sudah paham. Ingat ya bahwa pendidikan itu merupakan salah satu hal yang dapat merubah hidup kita. Iya. Jadi belajar baik-baik. Belajar baik-baik supaya ada peningkatan ekonomi dalam keluarga. Misalnya nenek moyang tak nelayan, bapak tak juga nelayan, jangan lagi kita jadi nelayan. Sebab kalau kita jadi nelayan, tidak ada pertumbuhan ekonomi dalam keluarga dari segi pekerjaan. Oke, untuk hari ini sekian. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Terima kasih.
Sama-sama. Oke.